Mari kita sembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mempersiapkan kehidupan kita. Untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau wujud. Engkau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami terpujilah nama-Mu. Terima kasih hawalah yang besar. Kami agungkan Kau. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami umat-Mu boleh kembali datang untuk kami bersekutu, berhimpun, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa Allah, mujizat Allah itu terjadi dalam ibadah kami pagi hari ini Bapa. Memberkati setiap kami umat-Mu Bapa. Baik jemaat-Mu dalam persiapan mereka, dalam perjalanan mereka menuju tempat ini, Tuhan Yesus yang pimpin dan menyertai mereka Bapa. Kau memberkati setiap jiwa yang haus dan lapar Bapa, melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau puaskan Bapa, sehingga jemaat-Mu yang hadir mereka pulang membawa kemenangan, mereka membawa sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Tuhan Yesus yang mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Setiap perasaan yang akan kami pakai, Tuhan Yesus yang menyucikan dan menguduskan Bapa. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tidak ada satu pun yang mengganggu kami Tuhan, sehingga kami boleh bebas dan leluasa untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami jemput seluruh jemaat membangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada. Oleh sebabnya kita mau bersuka cita bersorak-sorai, kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Dia Yesus yang mati bagi saya dan saudara, dan Dia Yesus yang bangkit dan hidup buat kita semua. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit
Betapa Tuhan kita, ya Tuhan Yesus yang baik, bahkan sangat baik dan terlalu baik. Kita mempersiapkan persembahan yang pertama. Petugas pengen membawa kantung persembahan, kami persilahkan. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu ada saat pagi hari ini bersama dengan kami di tempat ini. Mari Tuhan, lembutkan setiap hati kami Bapa. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengubahkan setiap hidup kami semakin setia.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Kristus, sebagaimana pujian adalah ungkapan yang keluar dari dasar hati kami sangat bersyukur, berterima kasih Bapa, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini kembali ada dalam rumah Allah, dapat memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, memungkinkan kami pada pagi untuk berhimpun untuk mengerjakan keselamatan Allah. Terima kasih Bapa, kami telah memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kami bersiap untuk menerima kehadiran-Mu, membuka hati kami, mempersiapkan hati kami, lembutkanlah hati kami sehingga kami dapat menerima firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menguduskan kami, menyucikan kami, menyucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Roh Kudus melalui kebenaran firman Allah untuk melawat kami, menjamah kami, menjawab semua persoalan kami, menyegarkan, menyejukkan, memuaskan hati iman kami. Terima kasih Bapa, kamu siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik karena kemurahan dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, bahwa kita pada pagi hari ini untuk kembali datang menghadap hadirat Tuhan, telah memuji memuliakan Tuhan. Kita akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat pagi hari terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang orang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Firman Allah saat ini berbicara mengenai perjamuan Tuhan. Saudara, perjamuan Tuhan, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya Tuhan memberi kita suatu kesempatan untuk memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan jemaat saudara. Aku kasih dalam persekutuan ini adalah membawa kita untuk bertumbuh, saudara, bertumbuh bersama,
membawa kita jemaat anak-anak Tuhan yaitu dalam pertumbuhan. Saudara, bahkan yaitu berkat yang Tuhan siapkan melalui perjamuan kudus. Dengan kasih dalam Yesus, jika kita menyambutnya dengan sikap yang benar, ya, dalam mengikuti perjamuan suci, ingat, menyambutnya dengan sikap yang benar. Saudara, ya, di sini Paulus memberikan pelajaran bagi kita semua. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, apa saja yang harus kita pelajari dalam perjamuan kudus ini? Yang pertama, apa yang harus mendasari penyataan orang Kristen terhadap perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan? Ini yang pertama. Saya ulangi lagi, apa yang harus mendasari penyataan? Saudara, orang Kristen atau penghayatan orang Kristen terhadap perjamuan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ini saudaraku kasih yang mendasari yaitu penyataan kehidupan kita, penghayatan orang Kristen terhadap perjamuan kudus, bahwa dalam pembacaan Korintus tadi di mana Paulus mengajarkan apa yang telah kuterima itu kuteruskan. Pada malam hari perjamuan, Tuhan mengadakan perjamuan dengan Tuhan, saudara. Tuhan mengambil roti, Tuhan juga mengambil yaitu cawan yang anggur, saudara. Nah, di sini yang harus kita ketahui, roti ini apa? Anggur ini apa? Saudara tahu, roti ini bukan lambang. Anggur ini bukan lambang. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa roti ini adalah lambang, anggur ini adalah lambang, tetapi saya belajar firman Tuhan bukan lambang. Dikatakan bahwa itulah dagingku, itulah darahku. Jadi inilah penghayatan yang harus kita ketahui dalam perjamuan kudus. Dalam ayat tadi, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, saudara, yang pertama apa? Tuhan akan menjadi satu. Ada satu persekutuan antara jemaat dengan Tuhan. Menyatu antara Tuhan dengan jemaat. Saudara. Yang kedua, saudara, mereka akan mendapatkan hidup. Mendapatkan hidup. Yang ketiga, mereka akan dibangkitkan. Jadi inilah penghayatan yaitu orang Kristen terhadap perjamuan kudus. Sekali lagi bukan lambang. Ya. Dalam Matius pasal 26 ayat 26, saudara, sampai ayat yang ke-28. Pada perjamuan itu Tuhan yaitu membagi-bagikan roti. Dikatakan makanlah, inilah lambang. Ada kata lambang. Inilah tubuhku. Dia membagikan cawan anggur. Dikatakan minumlah, ini adalah darahku. Jadi ini yang harus kita ketahui. Dalam perjamuan kudus, yang pertama yang harus kita tahu penghayatan orang Kristen terhadap perjamuan kudus, bahwa ini adalah tubuh Yesus dan ini adalah darah Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, saudaraku kasih, dalam perjamuan kudus ini yaitu untuk apa orang Kristen mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hingga hari ini. Untuk apa, saudara? Ya, untuk apa?
di mana orang Kristen mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan hingga hari ini. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan untuk apa saudaraku kasih? Yaitu di sini pada saat saudaraku kasih, yaitu kita mengadakan perjamuan kudus. Bahwa dalam ayat tadi dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Berarti suatu pemberitaan. Berita yang harus kita beritakan. Saat ini diberitakan kepada saudara. Saudaraku, bahwa perjamuan kudus itu adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Barang siapa mereka dikatakan inilah dagingku dan inilah tubuhku. Saudara, sebelum kami lanjutkan. Ya, pada waktu orang luar mendengar bahwa makan daging Tuhan, tubuh, darah, minum darah, bahwa orang Kristen itu kanibal, makan daging, minum darah. Karena mereka tidak ngerti, orang Kristen itu kanibal, makan dagingnya Tuhan Yesus, darahnya Yesus yang diminum. Bukan saudara, ya bukan itu. Tetapi inilah dalam perjamuan kudus pelajaran yang harus kita ketahui. Sehingga dalam firman Tuhan, kalau kita dapat mengetahui seperti ini dan menghayati, menerima dan meyakini, perjamuan kudus itu membawa berkat yang besar dalam hidup kita. Memberkati saudara. Ya, memberkati saudara. Sekalian yang kedua tadi saudaraku kasih, yaitu untuk apa? Yaitu orang Kristen mengambil perjamuan kudus hingga saat ini, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita meyakini bahwa Yesus yang disalib, Yesus mati disalib, saudara. Saudaraku kasih dan mengapa? Orang luar juga mengatakan, loh katanya Yesus Tuhan kok bisa mati? Saudara harus ketahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil wujud manusia dan merasakan hidup sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Tapi dia bukan manusia yang berdosa. Jika juga dia adalah yaitu manusia ya 100% dan dia Allah 100%. Saudara. Nah, saudara kasih, makanya sebagai manusia, bagaimana manusia, kehidupan manusia, bahwa manusia dikatakan satu kali kelak akan mati. Yesus hanya mati sekali, ya. Tetapi Yesus mati, saudara kasih, ya, bukan karena berbuat dosa, bukan karena dosa. Saudara, justru kematian Yesus, saudara kasih, untuk mematikan semua dosa umat manusia. Dosa umat manusia yang dipikul, ditanggung dan mati di kayu salib. Itu adalah kemenangan atas dosa. Pemberesan atas dosa. Yang itu harus kita peringati, kita beritakan kepada dunia ini. Saudara, dunia tidak tahu. Mereka tidak mengerti tentang bahwa Yesuslah yang disalib. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Dunia tidak tahu apa itu arti salib. Maka dikatakan salib merupakan mereka melihat salib ketakutan. Dikatakan saudara salah satu yaitu penceramah mereka, aku lihat salib itu setan. Pada waktu peringatan 17 Agustus saudara, yaitu membuat satu logo saudara. Dikatakan itu adalah gambar salib, dipermasalahkan beberapa satu bulan yang saya sampaikan bahwa berita salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan tidak ada suatu kuasa yang sangat luar biasa. Kita beritakan mengapa dunia tidak senang dengan lambang salib. Ada satu tempat doa, tempat ibadah saudara, yaitu ya kecil tapi salibnya besar. Katanya ke atas 2 meter, yang sininya berapa itu. Gara-gara itu saudara, tidak boleh ditutup. Ya, jadi tidak boleh. Mereka tidak senang dengan itu. Kenapa mereka tidak tahu?
Dan mereka pun tidak menerima kalau Yesus disalib. Dia katakan orang lain, Yesus itu suci langsung diangkat masuk ke surga. Tidak. Kalau Yesus tidak disalib saudara, saya dan saudara tidak ada seperti hari ini. Saya katakan salib itu ke atas. Ya, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mendamaikan manusia yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Saya dan saudara harusnya menerima kebinasaan. Saudara yaitu dihukum. Tetapi salib itu membawa kita, mendamaikan kita dengan Allah. Demikian pula kalau yaitu ke samping kanan dan kiri. Kalau saudara bisa berdamai dengan saudara, bisa berdamai dengan sesamamu. Saudara dia akan punya musuh dan bermusuhan dengan siapapun. Itulah salib saudara, membawa kedamaian bagi umat manusia, bagi saya dan saudara. Itu yang diberitakan. Hidup orang Kristen di mana mereka berada harus membawa suasana damai, suasana surga, sukacita, damai sejahtera. Amin saudara. Itulah perjamuan kudus yang kita lakukan ini. Dan saudara terapkan dalam hidup di keluarga, di dalam yaitu masyarakat, di pekerjaan, dimanapun membawa ketenangan dan ketentraman. Ini yang diberitakan. Itulah perjamuan kudus saudara. Jadi saudara bagi orang Kristen, saudara kasih orang Kristen seharusnya tidak punya musuh. Musuh orang Kristen bukan darah daging. Musuh orang Kristen adalah iblis. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Penguasa roh-roh jahat yang di udara. Makanya heran kalau orang Kristen masih punya musuh. Kalau dimusuhi ya memangnya orang Kristen dimusuhi. Tetapi bukan memusuhi. Amin saudara. Ini yang diberitakan. Tidak apa-apa saudara dimusuhi. Tapi saudara jangan memusuhi. Amin. Saudara tidak ada artinya menjadi orang Kristen kalau saudara memusuhi sesama manusia. Itu salib. Ke atas ke Tuhan sama kita, ke samping kepada sesama kita. Dan kalau salib itu direbahkan saudara, jadi apa? Jadi jembatan. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Tidak satu seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jalan. Bukan salah satu jalan tapi satu-satunya jalan. Saudara. Nah ini melalui Yesus. Yesus saudara. Itulah yang kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih dalam Kristus, apa yang harus dilakukan orang Kristen terhadap dirinya sendiri sebelum memasuki perjamuan kudus? Dan kita tahu sebelum kita melakukan perjamuan kudus, namanya perjamuan kudus berjamuan dengan Tuhan. Kalau sudah diundang dalam perjamuan, yaitu seseorang apa yang sudah lakukan, saudara? Saudara bawa sandal jepit. Dari saudara dari kerja ya dari sawah gelubrut endut langsung datang ke pesta. Halo, saudara berani datang ke pesta yaitu dengan pakaian yang lusuh, yang kotor, saudara? Tidak ada. Ya kalau saya lihat orang datang ke pesta itu cari baju yang paling bagus, sepatu yang sudah disemir dengan bagus. Saudara mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, khususnya hati kita saudara, amin, untuk mendapatkan perjamuan kudus bersekutu dengan Tuhan. Saudara, sehingga perjamuan kudus sekali lagi menjadi berkat bagi saudara semuanya. Ya. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya yaitu apa yang harus kita lakukan orang Kristen terhadap dirinya sendiri sebelum memasuki perjamuan kudus. Di antaranya saudara perjamuan kudus, kita mengambil perjamuan kudus dengan cara yang layak. Tadi dalam ayat tadi dikatakan tidak dapat membedakan dengan layak. Jadi kita tahu tadi sudah saya jelaskan, begitu saudara menerima perjamuan kudus, sudah menerima roti, saudara percaya ini tubuh Yesus.
Sudah menerima cawan anggur, ini darah Yesus. Itu dengan cara yang bisa membedakan. Jangan sudah menganggap remeh dalam perjamuan kudus ini. Oh, ini roti di toko banyak, anggur di toko ini, anggur ini saya buat sendiri, saudara, fermentasi sendiri, jadi anggur murni. Saudara, ya. Jadi ini anggur yang waktu itu masih mahal, karena tidak ada anggur yang dari Bali. Saya buat lagi 10 kilo, saudara, belum tinggal saya peres saja. Ini yang anggur dari Bali itu warnanya agak biru, ini warnanya bening. Tapi saudara begitu itu nanti saudara cium itu beda warnanya, baunya, warnanya memang seperti biasa. Nah, saudara kasih jadi dengan mengambil dengan cara yang layak dapat membedakan ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Kalau saya katakan ini adalah sesuatu yang sakral, saudara tidak main-main. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Ada, ini kisah nyata pada zaman dulu itu memang seperti itu. Pada waktu dia mengambil perjamuan kudus, roti taruh di kantong, dia tidak makan. Karena mungkin ada sesuatu, taruh di kantong. Begitu pulang saudara, ternyata apa ini, roti ini keluar darah jadi daging. Dia meremehkan. Di situ mengapa bisa seperti itu? Tuhan menyatakan sesuatu kebenaran firman kepada orang itu yang kurang percaya, yang meremehkan, yang menyepelekan. Saudara, tentang perjamuan kudus ini. Jadi saudara, yang ketiga harus dengan cara yang layak, yaitu dapat membedakan, yaitu ini tubuh Yesus, ini adalah darah Yesus. Yang keempat, saudara kasih, perjamuan kudus adalah membangun persekutuan kita dengan Tuhan, sama-sama orang Kristen, jemaat satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus yang benar, saudara. Ya, yang benar. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh Kristus menjadi satu. Inilah perjamuan kudus yang keempat, membangun persekutuan. Makanya dalam perjamuan kudus yang kita adakan memang tidak dibatasi berapa kali satu bulan. Ada yang setiap minggu mereka memang tidak ada batasan untuk perjamuan kudus. Saudara, 1 bulan sekali kita mengadakan di sini. Jadi membangun supaya apa, orang Kristen satu dengan semakin yaitu erat dalam persekutuannya. Bersekutu berarti menjadi satu, sehati, sejiwa. Saudara, satu hati, satu jiwa. Satu tujuan dalam hidup ini menjadi satu. Apa? Perjamuan kudus berarti mengikat kita, menjadikan satu kita sebagai tubuh Kristus yang utuh. Di dunia ini menanti kedatangan Yesus kali yang kedua sebagai kepala gereja. Jadi ini perjamuan kudus. Saudara bisa bersatu satu dengan yang lain kalau hatinya cocok. Iya kan? Kalau enggak cocok saudara jadi cekcok. Ya. Enggak cocok jadi cekcok. Kita bisa bersatu kalau hati kita tuh cocok, klop. Saudara. Nah, mungkin ada hati-hati yang tidak cocok, saudara. Sehingga perjamuan kudus tidak mempersatukan gereja satu dengan yang lain. Masih ada dendam, masih ada kebencian, masih ada kepahitan, masih ada kemarahan. Nah, ini termasuk dari apa yang kita siapkan dalam perjamuan kudus. Hati yang kita bahas. Tadi katakan bukan hanya pakaian saja tapi hati khususnya. Sebab kalau pakaian itu memang ya benar saudara kasih, kalau ke pesta saja sudah pakai pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, dandan yang bagus. Sekarang saudara masuk perjamuan dengan Tuhan hari ini. Saudara, hari ini. Nah, saudara kasih kali persat. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16.
1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Betul saudara? Ini ayatnya. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama. Lantas yang kelima, ada kata-kata perbuatlah ini menjadi peringatan. Peringatan berarti diingat-ingat. Bahwa perjamuan kudus itu mengingat apa yang kita ingat saudara. Yang kita ingat adalah pengorbanan Yesus Kristus. Disalib di Golgota. Mengingat akan yaitu penyaliban Yesus, salib Yesus. Ya. Yesus yang disalib di Golgota perlu kita ingat. Peringatan mengingat, saudara, ingat kembali bahwa dalam perjamuan kudus ingat Yesus disalib. Apa yang saudara ingat? Saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Tadi saya katakan bagi orang yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan, ada kuasa. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 yang 1 bulan yang saya sampaikan kepada saudara. Kuasa kekuatan untuk menyelamatkan saudara. Menyelamatkan saudara. Ingat akan Yesus yang disalib itu saudara kasih. Menebus saudara dari kutuk. Mendamaikan dan mempersatukan hidup kita dengan Bapa di sorga, itu salib. Menghapus hutang kita. Dihapus dengan lunas, dibayar dengan lunas. Saudara, hutang kita. Hutang apa saudara? Dosa. Keselamatan. Dukung kasih dalam Yesus Kristus. Itulah salib. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus mengingat akan salib. Eling. Kalau tidak ada salib ini, saya dan saudara tetap berdosa. Sebab salib adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Dan ingat apa yang ada di salib. Saudaraku kasih pada waktu disalib. Sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir. Apa kata-kata terakhir? Sudah selesai. Dosa saudara sudah dibereskan. Upah dosa adalah maut. Itulah yang harus kita ingat. Ilingo sopo. Siapa kita ini? Sopo aku ini? Oh aku orang dosa, seharusnya aku ini binasa, masuk neraka. Saya dihukum binasa. Tapi karena salib. Saudara baca di dalam Yesaya pasal 53. Ingat apa yang terjadi di situ. Yesus menderita. Dia sengsara karena dosa kita, pemberontakan kita. Dia disalib seperti itu. Saudara kasih, ini seharusnya kita yang binasa. Kalau Yesus tidak disalib, saya dan saudara dia akan masuk surga. Jadi katakan salib adalah jalan menuju kepada surga. Jadi salib itu membawa saudara di dalam dunia ini, saudara akan mendapatkan di dunia ini saudara, salib itu menyelesaikan masalah saudara. Diselesaikan dosa saudara. Yang membawa kepada penderitaan, sengsara, kematian itu dosa. Membawa hukuman adalah dosa. Seharusnya saya dan saudara yaitu yang mendapatkan kutuk karena dosa.
Tapi Yesus telah menerima kutuk itu. Itulah yang kita ingat, salib. Sehingga saudara, kalau kita ingat salib, selalu saudara bersyukur. Kalau saudara sudah percaya Yesus, bersyukur. Kalau sudah hari ini sampai hari ini sudah masih, yaitu ingat akan kasih karunia Allah yang begitu besar. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya semua penyakit disembuhkan. Amin saudara. Saat hari ini saudara, sekarang yang perlu kita ketahui, ya ada dua kata yang saya ingin tekankan. Saudara, dengan perjalanan beritakan kematian Yesus sampai dia datang. Bawa berita damai sejahtera, bawa berita keselamatan. Di bawah kolong di atas bumi, tidak ada satu nama yang di dalam bawa keselamatan kecuali dalam nama Yesus. Dia adalah satu-satunya yang menuju ke surga. Itu yang kita beritakan. Sekarang maka sekali lagi, mengapa dunia membenci? Salib membenci karena mereka tidak tahu apa itu salib, arti salib. Membenci tentang yaitu Kristus. Mengapa mereka tidak tahu? Karena Kristus, siapa itu Kristus. Nah, saudaralah yang harus memberitahu kepada mereka. Untuk pribadi kita selalu ingat bahwa karena salib kita boleh ada sebagaimana ada. Dan salib adalah pemberesan segala permasalahan. Permasalahan dosa, permasalahan rohani dan permasalahan jasmani dibereskan oleh Yesus. Saat ini saudara punya permasalahan apa dalam kehidupan jasmani saudara? Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saya katakan adakan yaitu pelepasan, pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus Kristus itu semua bisa. Sehingga saudara akan terselesaikan semua. Beban tidak ada lagi, kesulitan tidak ada lagi. Yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita di belakang salib itu adalah mahkota kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara kasih, saudara sudah diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Karena kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan, karena mari kita bereskan semua. Kita bereskan hari ini melalui perjamuan kudus. Semua sakit penyakit disembuhkan. Semua permasalahan Tuhan kata selesailah sudah. Diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada salib Yesus Kristus. Karena kasih-Nya dan kemurahan-Nya. Yohanes pasal 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku telah dibuktikan dalam hidup kita, yaitu Yesus disalib di Golgota. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
menerangkan lebih jelas lagi dalam kehidupan kami, arti dalam perjamuan dengan Tuhan. Sehingga saat ini kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kami menerima perjamuan kudus ini, Tuhan. Ampuni apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami. Sucikan hati kami, Tuhan. Bersihkan Bapa, sehingga dalam perjamuan kudus benar-benar sesuai firman-Mu mempersatukan, mempersekutukan kami sebagai jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi perbedaan status, tidak lagi perbedaan dalam segala hal, Tuhan. Perbedaan dalam suku, bahwa kami adalah satu tubuh Kristus yang utuh. Demikian pula perjalanan mempersatukan hidup kami sebagai tubuh sebab kepada kepala gereja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih dan kami meyakini bahwa ini adalah tubuh-Mu dan ini darah-Mu Tuhan. Kami mau terima dengan iman dan percaya ya Bapa. Karena kami tahu apabila kami menerima dengan yakin dan percaya di tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru semangat baru. Karena di dalam salib semua sudah diselesaikan. Amin. Semua sudah diselesaikan, semua perkara dan permasalahan, pergumulan dalam hidup anak-anak-Mu sudah diselesaikan. Dan saat kami datang menerima perjamuan kudus, kami dengan percaya semua persoalan kami sudah diselesaikan dan sudah selesai. Kami pulang tinggalkan gereja ini dengan kemenangan yang baru, baru sukacita yang baru. Terima kasih Bapak, kami terangkat semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Baik Tuhan, perjamuan kudus juga itu kudus, ajar kami melakukan terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terima perjamuan kudus, kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Kristus. Kami mau terima dengan iman bahwa adalah tubuh dan darah. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dilayani. Ambil ini tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita gunakan bersama dan bersama. Kasih aku sungguh telah terbukti.
tangan saudara di atas kepala saudara. Haleluya. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan di atas kepala saudara sebelum kita minum darah Yesus. Dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih karunia yang begitu besar telah menyelesaikan semua permasalahan kami, kesulitan kami, dosa kami. Haleluya. Bahkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kami yang hadir saat hari. Semua dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, mendapat kekuatan yang dari Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, mujizat dalam kehidupan kami, menyertai perjalanan kami sepanjang kehidupan kami iring akan Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Membawa kantung persembahan kami persilakan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Orang yang takut
Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mendapatkan pencerahan sehingga kita mengerti apa arti dalam mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang di tempat ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas korban persembahan Bapak Ibu, persembahan kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik berupa apapun untuk keluarga pasturi. Doa kami, hanya Yesuslah yang mampu untuk memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan, disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji Tuhan, pengumuman kebaktian untuk sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan Bapak Ade Stefanus, persembahan keluarga Bapak Karis, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu jam 10 pagi ada doa, jam 6.18 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum. Demikian pengumuman untuk ibadah. Hari Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Dan nanti jam 4 dimohon semua pelayan Tuhan diharapkan untuk hadir karena mendapatkan yaitu pembekalan atau penyegaran di dalam pelayanan kita. Sebab di dalam kita melayani Tuhan seringkali mengalami kejenuhan atau mengalami ya bermacam-macam lah, kadangkala ya jenuh, kadangkala ya kok bolak-balik tugas. Nah, tetapi nanti akan mendapatkan yaitu pencerahan supaya kita dimantapkan kembali, disegarkan arti dalam kita melayani. Amin. Jadi diharapkan jam 4 semua pelayan Tuhan, baik pelayan perjamuan kudus maupun pelayan pujian, pemain musik, pemuda dan remaja. Demikian pengumuman untuk yaitu ibadah. Kemudian Bapak Ibu, hari Minggu yang kemarin kita umumkan untuk bakti sosial. Sudah banyak yang masuk, saya tidak punya catatan. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di LCD ya. Di situ ada ya, Bapak baca. Di situ ada developer, ada keluarga pasturi, Buta Bita, Budiana, Bapak Siregar. Gak keliru Bapak? Enggak. Ya, Bapak. Oh ya, Bapak Siregar, Ci Ana, Bu Enggar, AB, Lala, Bu Herlin, Bu Diah Sutarjo, keluarga Rianto, keluarga Ade Stefanus itu tentang keluarga Ade Mulyono. Ini adalah tentang yang keuangan, yang untuk bansos yang masuk keuangan. Terus yang barang ada? Oh ya, yang barang, yang berupa barang, keluarga Bapak Tio beras 1 kuintal, keluarga Bu Mega 100 liter minyak dan 100 biji bak plastik. Nah, Bapak Theo 2 karton mie instan, Ibu Indah Utami 10 kilo minyak, gula 10 kilo gula, ya keliru itu. Nah,
Bu Nah, Bu Dina 2 karton mie instan. Pak Sugeng 2 karton mie instan. Donatur 7 dus mie dan 90 kilo gula. Nah, Bapak Ibu, itu yang terkumpul untuk yaitu bakti sosial Natal. Jadi barang-barang yang dikumpulkan nanti bulan 12 minggu-minggu kedua, jangan dikumpulkan sekarang. Jadi itu untuk bakti sosial bulan Desember. Jadi dikumpulkannya bulan Desember minggu kedua. Kemudian Bapak Ibu yang tentang keuangan, mulai hari-hari ini Bapak Ibu boleh untuk menyetor ke Cik Lani atau Bapak Yusak Dompor Rahayu. Jadi kalau ketemu Cik Lani ya ke Cik Lani. Pada waktu Cik Lani tidak ada ketemu Pak Yusak ya ke Pak Yusak. Jangan ke saya ya. Jangan ke saya nanti keliru ya. Jadi di situ ya Bapak Ibu mulai hari-hari ini Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan bisa ngumpul ke bendahara. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang celengan. Nah sekalian saya ingat ini tadi tentang celengan. Celengan itu kan sudah dibagi ya Bapak Ibu. Ya itu adalah satu rencana Tuhan. Andai kata tidak ada seperti itu untuk kebaktian rumah tangga, kita tidak boleh tidak dapat kas. Nah saya ingatkan itu nanti akhir bulan 11, bulan November kita kumpulkan. Itu nanti untuk Natal. Jadi nanti untuk Natal. Ya. Jadi di situ ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan. Demikian sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi nanti jam 4 jangan lupa seluruh pelayan-pelayan hadir. Makasih. Jadi mungkin ada yang ingin nanti hadir untuk yaitu mendapatkan penyegaran. Puji nama Tuhan. Sudah jelas Bapak Ibu pengumuman ini? Sudah jelas. Kalau gitu kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita jemput semua bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bapak Warto, saya mohon maju ke depan untuk berdoa sebelum doa berkat. Bapak Warto. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali sembah sujud di ujung kaki-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu
di mana Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir dalam kami, Tuhan Yesus, beribadah kepadamu ya Bapa. Maka dari itu Tuhan Yesus, sebelum kami melangkahkan kaki kami menuju pulang ke rumah kami masing-masing, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu hikmat yang dari Engkau, kami perlu urapan-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, kami boleh menjadi pelayan-Mu, kami boleh menjadi alat-Mu, di mana kami boleh Tuhan Yesus berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang berkuasa. Engkau adalah satu-satunya Allah yang senantiasa mempunyai mujizat yang besar ya Bapa. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami anak-Mu perlu kuasa-Mu, kami perlu hikmat-Mu, bahkan perlu Tuhan Yesus penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami yakin Kau memberkati kami anak-Mu, baik Tuhan Yesus melalui Tuhan Yesus dalam sepanjang minggu ini, baik melalui pekerjaan kami masing-masing, melalui Tuhan apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami yakin Kau senantiasa memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap usaha-usaha anak-Mu, berkati setiap Tuhan pekerjaan anak-Mu, baik yang Tuhan Yesus sebagai buruh tani, baik Tuhan Yesus yang petani, yang berdagang, semuanya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang kehidupannya Tuhan Yesus saat ini masih mempunyai beban. Kami yakin melalui kuasa-Mu, kami boleh Tuhan Yesus melepaskan, kami boleh Tuhan Yesus menerima Tuhan berkat yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami, urapi kami, setiap langkah kami, di mana kami boleh bergaul, bahkan kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami tahu di mana kami anak-Mu berada. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya akan Engkau, belum mengerti rencana-Mu ya Bapa. Maka dari itu Tuhan Yesus, di ujung ibadah ini, kami perlu kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang penuh di dalam kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus Tuhan Yesus tadi ya Bapa, kami boleh menyatu dengan Engkau, kami boleh bersatu dengan Engkau ya, sehingga setiap kami berada Tuhan menjadi wakil-Mu ya Bapa. Kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami tidak mampu sendiri ya Bapa. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Layakkan kami menjadi alat-Mu. Layakkan kami menjadi prajurit-Mu, memenangkan jiwa-jiwa yang Tuhan belum mengenal Engkau. Jadikan kami prajurit-Mu ya Bapa. Beri kuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menang, senantiasa menang dalam menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami perhatikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman itu akan terjadi dalam hidup kita saat hari ini, dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Silakan duduk saudara. Untuk yang atas silakan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosa-Mu. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Oh yeah. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan